Om Swastiastu. Selamat pagi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang flow map dan wireframe dari aplikasi byme.com. Saya Dwi Primahandayani Putri, NIM 1915+12 dari Ilmu Komputer 4A. Yang pertama yaitu target audience dari aplikasi byme.com. Target audiensnya adalah online shopper dengan range usia 11-25 tahun, pengguna smartphone, dan gemar mencari dan membeli produk dengan efektif dan efisien. Yang kedua yaitu app features. Fitur-fitur pada byme.com yang pertama yaitu searching products, yang kedua rekomendasi dan diskon, yang ketiga notifikasi, yang keempat listing produk, dan tentu saja beli produk. Selanjutnya adalah flow map. Ketika user pertama kali download aplikasi, maka akan diarahkan pada halaman welcome yang akan terdapat fitur daftar. Ketika user memutuskan untuk mendaftar, maka user akan diarahkan ke halaman daftar, dan ketika selesai mendaftar, maka user akan ditujukan ke halaman verifikasi agar bisa masuk ke aplikasi byme.com. Ketika sudah masuk, maka user akan melihat halaman beranda yang berisi feature, searching produk, pilihan produk, rekomendasi, diskon, notifikasi, keranjang, dan profile. Dari menu beranda, user dapat mengakses profile di mana user dapat mengedit profilnya sendiri. Dari profile ini, user juga dapat kembali langsung ke beranda. Dari beranda, user juga dapat mengakses searching produk, dan dari searching produk ini, user juga dapat langsung kembali ke beranda. Selain itu, dari beranda, user dapat langsung mengakses produk yang diinginkan, dan di halaman produk terdapat fitur kunjungi toko dan beli. Dari halaman produk ini, user juga dapat kembali ke beranda. Selanjutnya dari beranda, user juga dapat langsung mengakses halaman notifikasi yang berisi fitur belum bayar, dikemas, dikirim, dan selesai, dan user juga dapat kembali langsung ke beranda. Selanjutnya yaitu halaman beli. Halaman beli ini akan diakses user ketika user memutuskan untuk membeli suatu produk. Di halaman beli ini terdapat feature, ketentuan, dan beli sekarang. Jadi, user juga dapat kembali ke menu produk sebelumnya yang dipilihnya. Selanjutnya, ketika user benar-benar memutuskan untuk beli, dan user mengklik button beli sekarang, maka user akan diarahkan ke halaman keranjang, di mana di halaman keranjang ini terdapat list-list produk yang sebelumnya telah dipilih dan menu checkout. Ketika user sudah memutuskan untuk membayar dan mengklik fitur checkout, maka user akan diarahkan ke halaman checkout, di mana halaman checkout berisi data-data mengenai alamat, opsi pengiriman, dan pesan. Untuk pesan bersifat opsional, user dapat mengisi fitur ini atau tidak. Setelah yakin untuk checkout dan mengklik button checkout nantinya, user akan masuk ke halaman verifikasi pemesanan yang membuktikan bahwa pemesanan telah berhasil dilaksanakan. User sebenarnya dapat mengakses halaman verifikasi dari beranda, dan dari verifikasi pemesanan, user juga dapat kembali langsung ke beranda. Berikut adalah tampilan wireframe dari masing-masing feature atau halaman. Yang pertama yaitu welcome. Pada halaman welcome akan terdapat tulisan welcome dan tulisan nama aplikasi yaitu byme.com dengan button daftar. Ketika user mengklik button daftar, maka user akan masuk ke halaman registrasi, di mana halaman registrasi, user harus mengisi username, password, rewrite password, note-help, dan email. Lalu, user diwajibkan untuk mengklik tombol daftar. Setelah mengklik tombol daftar, maka user akan masuk ke halaman verifikasi, di mana pada halaman verifikasi akan terdapat keterangan untuk memasukkan kode verifikasi yang telah dikirim ke email atau SMS. Kode verifikasi tersebut terdapat 6 digit kode verifikasi. Dan setelah user menuliskan kode verifikasi, user dapat langsung masuk ke aplikasi byme.com. Berikut merupakan wireframe dari beranda aplikasi byme.com. Terdapat fitur cari, terdapat fitur pilih produk dari beberapa kategori seperti baju, celana, makanan, dan lain-lain. Terdapat juga rekomendasi produk, terdapat diskon-diskon berbagai produk, dan di bawahnya terdapat
fitur untuk user dapat menuju halaman profile, halaman keranjang, dan notifikasi. Selanjutnya adalah wireframe profile. Di wireframe profile ini akan terdapat foto user, username user, jenis kelamin yang belum diisi, notel, email, dan password. Nantinya jika user ingin mengedit atau ingin mengisi keterangan jenis kelamin, maka user dapat mengklik gambar pensil tersebut dan mengubahnya sesuai keinginan. Setelah melakukan pengubahan, user dapat menyimpan data tersebut dengan mengklik button simpan. Selanjutnya adalah halaman searching product. Di halaman searching product tentu saja terdapat bar untuk men-search atau mencari produk yang diinginkan. Misalnya saja user menuliskan masker organik, maka yang keluar akan ada beberapa brand atau nama-nama masker organik dari berbagai toko seperti merek Adam misalnya atau masker organik Berry, Alpukat, Ice, Charcoal, Lemon, dan lain-lain. Selanjutnya adalah wireframe product. Pada halaman produk akan didefinisikan dengan baik produk yang telah di-search atau diklik oleh user, di mana akan terdapat nama produk, gambar produk, dan keterangan produk. Juga akan terdapat keterangan produk tersebut sudah terjual berapa pada toko tersebut. User juga dapat langsung mengunjungi toko penjual dari masker organik lemon tersebut. Dan nantinya akan terdapat komentar dari berbagai pengguna online di buyme.com lainnya. Dari halaman produk, user juga dapat langsung ke halaman beli dengan mengklik button beli, atau user juga dapat masuk ke halaman keranjang. Halaman notifikasi. Halaman notifikasi ini dapat diakses langsung oleh user dari beranda, di mana halaman notifikasi ini berisi button belum bayar, dikemas, dikirim, dan selesai. Jadi, ketika user ingin mengetahui misalnya barang apa saja yang telah dikirim, maka user dapat mengklik button dikirim. Selanjutnya adalah fitur beli. Jadi fitur beli ini merupakan kelanjutan dari wireframe product. Ketika user telah mengklik button beli seperti yang sebelumnya, maka user akan masuk ke halaman beli. Di halaman beli ini akan terdapat nama dan foto produk, dan juga akan terdapat keterangan harga produk dan stok produk pada toko tersebut. User juga dapat menentukan jumlah pembelian dari produk yang diinginkan, dan ketika user benar-benar ingin membeli produk tersebut, maka user dapat mengklik button beli sekarang. Ketika user telah mengklik button beli sekarang, maka user akan masuk ke halaman keranjang. Di halaman keranjang akan terdapat list-list produk yang sebelumnya telah dipilih. Ketika user ingin membeli keduanya, user dapat mengklik atau mencentang kotak keterangan pada keranjang, atau jika user hanya ingin membeli salah satunya, maka user hanya perlu mencentang salah satu kotak keterangan tersebut. Dari halaman keranjang, user dapat juga kembali ke beranda dan juga dapat langsung ke halaman checkout untuk melakukan pembayaran. Berikut merupakan halaman checkout. Halaman checkout ini akan berisi tentang keterangan alamat, pengiriman, metode bayar, dan total pembayaran. User dapat mengisinya sendiri dengan mengklik gambar pensil berikut untuk mengisi keterangan alamat, pengiriman, dan metode bayar. Dan ketika sudah selesai mengisi, user dapat langsung mengklik button buat pesanan untuk benar-benar membuat pesanannya. Yang terakhir yaitu verifikasi pesanan. Ketika pemesanan benar-benar berhasil dilakukan, maka akan muncul halaman verifikasi pemesanan yang berisi keterangan selamat proses berhasil. Dari halaman verifikasi pesanan ini, user dapat kembali ke beranda atau langsung ke halaman notifikasi untuk mengetahui apakah pesanannya benar-benar sudah berhasil atau tidak. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.